menyuap makanan terakhir yang ada di piringnya. Dia telah selesai makan. Begitupun denganku. Setelah ini kamu mau kemana? Tanyaku penasaran. Pulang kayaknya, Mas. Cukup untuk hari ini, ujarnya merapikan rambutnya. Padahal aku masih pengen berduaan dengannya. Tapi sudahlah. Aku akan cari kesempatan lain untuk bisa bertemu dengannya. Bisa minta nomor handphonemu nggak? Nanti, kalau kamu mau masukin lamaran lagi, kita bisa barengan, ujarku. Padahal itu hanya modus. Aku ingin mendekatinya. Boleh, Mas, dia menyebutkan nomor handphonenya. Aku dengan sigap menyimpannya di handphoneku. Akhirnya, aku punya juga nomor handphone Riana. Dengan ini, aku tidak perlu lagi diam-diam mengikutinya. Setelah keluar dari kafe, kami berpisah. Dia kembali ke rumahnya sedangkan aku kembali ke kontrakan. Aku sangat bahagia hari ini. Akhirnya aku bisa dengan resmi berkenalan dengannya. Bahkan punya nomor handphone Riana. Kapanpun aku bisa menghubunginya dengan bebas. Sejak saat itu, aku mulai mendekati Riana. Dia ternyata perempuan yang sangat baik. Aku merasa sangat bersalah padanya. Andai dia tahu kesalahanku pada kedua orang tuanya, mungkin dia akan membunuhku. Karena rasa bersalahku padanya, timbul keinginan untuk menjaganya. Mungkin dengan cara itu bisa menebus kesalahanku pada kedua orang tuanya. Dengan hati-hati, aku mulai mendekati Riana. Memberikan dia perhatian lebih. Kapanpun dia membutuhkan pertolongan, aku dengan sigap melakukannya. Aku bertekad untuk menjaga Riana, agar mendiang kedua orang tuanya bisa memaafkanku dan tidak pernah muncul lagi dalam mimpiku. Mungkin, karena perhatian yang begitu besar dariku. Akhirnya Riana luluh juga. Dia bersedia menjadi pacarku, saat aku mengutarakan isi hatiku padanya. Walau sebenarnya aku sudah punya pacar yaitu Fanny. Kami menjalani hubungan dengan baik. Aku selalu memanjakannya. Dia mulai serius denganku. Sedangkan aku belum mendapatkan pekerjaan. Sedangkan dia juga belum bekerja. Tidak mungkin aku menikahinya sedangkan selama ini, biaya hidupku sehari-hari bahkan uang yang aku pakai untuk mentraktirnya jalan berasal dari Fanny. Dari Riana, aku mengetahui bahwa pamannya sebenarnya mempunyai perusahaan sendiri. Riana hanya tidak mau bekerja di sana. Sedangkan pamannya, sudah berulang kali menawarkan itu padanya. Dari berita itu, timbul ide di benakku. Aku akan melamar Riana. Aku yakin Riana pasti mau menikah denganku. Secara dia sudah sangat mencintaiku. Masalah pekerjaan, aku yakin pamannya akan memberikan aku pekerjaan di perusahaan miliknya. Mas, sudah hampir 1 tahun kita pacaran. Aku tidak mau pacaran lagi, Mas. Rajuk Riana saat kami pergi jalan keluar. Iya, Mas tahu sayang. Tapi kan, kamu tahu sendiri. Mas belum punya pekerjaan tetap. Ini saja masih bantu-bantu teman di percetakan. Aku berbohong pada Riana, bahwa sekarang aku bekerja di sebuah kantor percetakan milik temanku. Agar dia tidak curiga dari mana aku mempunyai uang untuk hidup sehari-hari. Padahal semua itu dari Fanny, pacar pertamaku. Pokoknya, aku nggak mau seperti ini lagi, Mas. Tetap dia merajuk. Baiklah, Mas akan datang ke rumahmu. Dan melamarmu pada paman. Ujarku singkat. Benarkah, Mas? Kamu serius kan? Dengan antusias Riana memelukku. Aku balas memeluknya erat. Walau sebenarnya aku sangat mencintai Fanny. Entah kenapa aku memberikan janji itu pada Riana. Aku hanya ingin menebus kesalahanku pada kedua orang tuanya. Perasaan yang aku miliki untuk Riana sebenarnya aku juga belum mengerti. Entah cuma rasa kasihan, rasa bersalah ataukah sudah ada cinta untuknya. Tapi yang jelas, tiap kali berdekatan dengan Riana aku merasa bebas dari rasa bersalah pada kedua orang tuanya. Asteris. Hari itu, datang Fanny ke kontrakanku. Aku yang abis mandi hanya berlilitkan handuk saat dia masuk ke kamarku. Mas, abis mandi ya? Tanyanya langsung memelukku erat. Aku kaget, dan langsung berbalik ke arahnya. Sayang, kapan datang? Kok enggak ketuk pintu dulu? Tanyaku. Ah,
Sudah biasa, balasnya sambil mengibaskan tangan. Lalu dengan cepat menarik handukku hingga melorot. Fanny sudah sering main ke kontrakanku. Bahkan saat masih kuliah, dia beberapa kali menginap di kontrakanku. Sudah puluhan kali aku menghabiskan malam dengannya. Bermesraan layaknya suami istri, aku menikmati setiap apapun yang kami lakukan. Hingga hari ini, aku dengan sigap mulai mencumbunya. Berbagi sentuhan dan saling memuaskan satu sama lain. Fanny sungguh wanita yang sangat aku cintai. Kami sama-sama terkapar di ranjang setelah hubungan terlarang itu usai kami lakukan. Mas, kapan kamu akan melamarku? Tanyanya sambil menatap wajahku. Sabar ya, sayang. Mas mau nyari kerja dulu, jawabku asal. Padahal aku sudah berjanji hari ini ke rumah Riana untuk bicara pada pamannya. Untuk melamar Riana, masalah pekerjaan tidak usah kamu pikirkan, kan kamu bisa kerja di perusahaan papa nantinya. Balas Fanny merajuk, nggak mungkin lah sayang, langsung kerja di sana. Setidaknya Mas harus punya pekerjaan dulu sekarang. Mau Mas jawab apa nantinya kalau papamu nanya Mas kerja di mana? Aku berupaya membujuk Fanny. Ya sudah, tapi usahakan secepatnya ya. Aku ingin segera menikah sama kamu. Jadi, kalau kangen gak perlu main kucing-kucingan seperti ini lagi. Balasnya manja. Iya, sayang, Mas janji. Tapi, kalau kamu kangen bisa langsung ke sini atau kita mesan kamar hotel seperti biasa. Mas juga gak tahan kalau lama-lama gak melakukannya, balasku kembali. Setelah selesai, kami mandi bersama. Fanny adalah anak tunggal dari orang tuanya. Sebenarnya, jika aku menikahi Fanny, aku yakin masa depanku akan cerah. Seluruh harta kekayaan orang tuanya akan diwariskan padanya. Aku tidak perlu lagi sebenarnya susah-susah mencari uang. Tapi aku selalu dihantui oleh rasa bersalah itu pada Riana. Mimpi buruk yang selalu menghiasi malamku hanya berkurang saat aku mulai mendekati Riana. Aku tidak mau seumur hidup dihantui oleh mendiang orang tua Riana selamanya. Dengan berat hati, sepertinya aku harus melepaskan Fanny. Tapi itu tidak akan mudah. Dia sudah menyerahkan segalanya untukku. Dia tidak akan bisa menerima begitu saja. Aku harus memikirkan sesuatu untuk mengakhiri hubungan kami. Sayang, hari ini mau kemana? Temenin aku belanja ya. Ajak Fanny padaku saat dia selesai berdandan. Jangan sekarang sayang, Mas mau mencari pekerjaan hari ini. Mas ada janji soalnya, aku berbohong padanya. Aku janji ke rumah Riana hari ini. Ya sudah, besok ya. Dia mudah sekali percaya omonganku. Iya, besok Mas temenin, balasku. Ya sudah, sekarang aku pulang aja, Mas. Sampai jumpa besok ya. Ucapnya sambil mencium pipiku, lalu berjalan keluar kontrakanku, menaiki mobil barunya, bukan mobil yang aku gunakan dulu. Dengan berbagai bujukan, aku memaksanya untuk menjual mobil itu. Aku tidak ingin kejadian buruk itu selalu menghantuiku saat melihat mobil itu. Aku melambaikan tangan, rasanya badanku terasa sangat ngilu. Aku segera berkemas, aku tidak boleh telat sampai ke rumah Riana. Dia akan sangat cemberut jika aku terlambat. Aku juga tidak mau membuat paman menunggu. Aku yakin, Riana sudah menyampaikan pada paman bahwa hari ini aku akan datang ke rumahnya untuk melamarnya.